Kegunaan pupuk NPK merah untuk tanaman jagung. Pupuk NPK 16 adalah pupuk majemuk yang mengandung 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. Untuk tanaman jagung, pupuk ini bisa digunakan terutama pada tanaman jagung di fase awal pertumbuhan ataupun fase vegetatif karena kandungan unsur hara yang seimbang. Untuk panduan umum penggunaan NPK 16 pada tanaman jagung, yang pertama yaitu ada waktu aplikasi. Yang pertama, pemupukan dasar pada tanaman jagung usia 7 hari setelah tanam. NPK 16 bisa diberikan saat tanaman beberapa hari setelah tanam, 7 hari setelah tanam ya, bisa diaplikasikan ataupun diberikan pupuk NPK 16 ini. Untuk pemupukan susulan bisa dilakukan 2-3 kali tergantung kondisi tanah dan pertumbuhan tanaman. Sedangkan untuk dosis pemupukan dasar 100-150 kg per hektar. Pemupukan susulan 100-150 kg per hektar per aplikasi bisa 2 kali di usia 21 hari setelah tanam dan 35 hari setelah tanam. Sedangkan untuk cara pengaplikasian bisa dibuat tarikan di samping barisan jagung 5-10 cm dari batang, taburkan pupuk lalu tutup kembali dengan tanah. Hindari menabur langsung di pangkal batang untuk mencegah kerusakan akar. Catatan tambahan untuk NPK 16 bersifat seimbang. Jika kebutuhan nitrogen tanaman tinggi, bisa dikombinasikan dengan pupuk urea 46% nitrogen. Jika tanah kekurangan bahan organik, sebaiknya juga diberikan pupuk kandang atau kompos. Jadi untuk pupuk NPK 16 ini tidak disarankan untuk disemprotkan ya sahabat petani. Secara umum disarankan untuk ditabur bersamaan dengan pupuk urea ataupun pupuk Ponska, karena bentuknya adalah pupuk granul ataupun butiran yang dirancang untuk aplikasi melalui tanah, bukan sebagai pupuk daun. Sedangkan untuk beberapa kelebihan pupuk NPK 16 untuk tanaman jagung, yang pertama komposisi seimbang. Kandungan NPK yang sama besar 16% mendukung pertumbuhan vegetatif akar dan pembentukan tongkol secara bersamaan. Cocok untuk fase awal pertumbuhan ketika semua unsur hara dibutuhkan secara merata. Yang kedua, bisa meningkatkan pertumbuhan awal. Nitrogen membantu mempercepat pertumbuhan daun dan batang. Fosfor merangsang perkembangan akar dan pembentukan bunga atau tongkol. Kalium memperkuat batang dan ketahanan terhadap penyakit serta kekeringan. Yang ketiga, praktis dan efisien karena sudah mengandung 3 unsur hara utama dalam satu butiran. Lebih praktis dibandingkan mencampur pupuk satu persatu seperti urea, TSP, dan KCl. Menghemat waktu dan tenaga kerja saat pemupukan juga. Yang keempat, bisa meningkatkan hasil bila diaplikasikan sesuai dengan dosis dan waktu yang tepat. NPK 16 dapat meningkatkan jumlah dan ukuran tongkol jagung serta hasil panen secara keseluruhan. Yang kelima, mudah didapat. Pupuk ini cukup umum dan mudah ditemukan di toko pertanian. Pupuk NPK ini juga bisa dimix ataupun dicampur dengan pupuk lain ya sahabat petani, asal sesuai tujuan dan cara penggunaan yang tepat. Yang pertama, bisa dicampur dengan urea 46% nitrogen. Tujuan untuk menambah nitrogen untuk fase awal dan pertumbuhan vegetatif. Contoh pencampurannya: 2 bagian NPK 16 1 bagian urea. Jadi 1:2 ya. NPK-nya 2, saat ureanya 1. Aduk rata, aplikasikan ke seluruh ataupun langsung ke tanah dekat tanaman jagung, dan jangan biarkan terlalu lama tercampur di udara terbuka karena urea mudah menguap. Yang kedua, bisa dicampur dengan pupuk organik ataupun pupuk kandang. Tujuan untuk menambah unsur hara mikro, memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan jangka panjang. Bisa juga dicampur dengan pupuk ZA, amonium sulfat 21% nitrogen plus 24% sulfur.
untuk menambah nitrogen dan sulfur untuk membentuk protein dan hijau daun tanaman jagung. Yang keempat, bisa dicampur dengan pupuk daun atau disemprotkan jika ingin campuran. Untuk semprot jangan pakai NPK granul biasa, gunakan NPK yang cair ya sobat petani. Bisa ditambah di mikronutrien seperti boron, zinc, magnesium sesuai kebutuhan tanaman jagung. Untuk jumlah aplikasi pupuk NPK ini pada tanaman jagung tergantung pada umur tanaman, kondisi tanah, dan kebutuhan nutrisi. Umumnya dilakukan 2-3 kali aplikasi selama masa tanam. Yang pertama, aplikasi pertama pupuk dasar ya, waktu saat tanaman usia 5-7 hari setelah tanam. Tujuan memberikan nutrisi awal untuk pertumbuhan akar dan daun. Dosis sekitar 100-150 kg per hektar NPK 16-16-16. Yang kedua, aplikasi kedua pemupukan susulan waktu 20-25 hari setelah tanam atau fase pertumbuhan. Dosis 100-150 kg per hektar. Bisa ditambah urea jika ingin mendorong pertumbuhan daun dan batang. Aplikasi yang ketiga, susulan ya, usia 35-40 hari setelah tanam menjelang pembungaan. Tujuannya untuk mendukung pembentukan tongkol dan pengisian biji. Dosis 50-100 kg per hektar tergantung kondisi tanaman. Bisa ditambahkan pupuk KCL atau pupuk daun jika dibutuhkan. Setelah penggunaan NPK 16-16 pada tanaman jagung, hal yang perlu diperhatikan yang pertama, pantau pertumbuhan tanaman 1-2 minggu setelah aplikasi, amati perubahan warna daun hijau segar, cukup nitrogen, pertumbuhan batang dan akar, gejala kekurangan hara daun, pucat dan kerdil. Yang kedua, penyiraman air secara cukup, pupuk NPK bekerja secara maksimal kalau ada air cukup. Pastikan tanaman tidak kekeringan setelah pemupukan, terutama pada musim kemarau. Waspadai gejala overdosis, jika terlalu banyak bisa muncul gejala seperti daun terbakar, ujungnya coklat, tanaman layu, atau pertumbuhan stagnan. Solusi siram tanah untuk mengurangi konsentrasi garam pupuk. Yang keempat, lanjutkan pemupukan susulan jika baru diaplikasikan pertama, jangan berhenti. Lakukan pemupukan susulan sesuai umur tanaman 20-25 hari setelah tanam dan 35-40 hari setelah tanam. Kombinasi dengan unsur hara mikroorganik setelah aplikasi NPK bisa dibantu dengan pupuk daun atau mikro seperti boron, zinc, Mg. Tambah pupuk organik untuk memperbaiki kesuburan tanah jangka panjang. Nah, aku sahabat petani ya, jadi untuk penjelasan singkat tentang NPK 16-16 khususnya pada tanaman jagung, ini disarankan untuk yang kemasan 1 kilo yang bentuknya granul itu dicampur dengan pupuk bawah ya, ditabur di bawah tanah untuk diserap akar tanaman. Tidak disarankan untuk penyemprotan. Kalau ingin dilakukan penyemprotan pakai NPK yang cair, itu difungsikan memang untuk daun, penyemprotan ataupun pemupukan pemberian nutrisi dari atas. Nah, oke sahabat petani, mungkin untuk video kali ini itu dulu, semoga bermanfaat. Dan waktu kita akan bahas pupuk ataupun pestisida yang lainnya, terutama untuk tanaman jagung. Terima kasih, dukung terus channel ini dan dibantu subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.